Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Pemacu Skripsi. Kenalin, aku Brili. Jadi, channel Pemacu Skripsi ini bertujuan untuk kamu yang lagi mengambil skripsi guys. Untuk kamu yang lagi bingung nentuin topik skripsi atau judul skripsi. Nah, hari ini aku mau nunjukin salah satu referensi jurnal nih yang berasal dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik yang berjudul Analisis Risiko pada Supply Chain Pembuatan Filter Rokok pada objek penelitian PT Filtrona Indonesia Surabaya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Untuk mengulik sebuah jurnal yang akan saya sampaikan, di sini saya akan membagi dalam 4 subpoin. Subpoin yang pertama adalah abstrak, subpoin yang kedua adalah tahap collection data, subpoin yang ketiga adalah metode apa yang digunakan, dan subpoin yang terakhir adalah hasil perbaikan sistem. Oke guys, langsung aja kita masuk ke subpoin yang pertama, yaitu abstrak. Di sini, dalam suatu supply chain terdapat aktivitas bisnis yang dikelompokkan menurut Supply Chain Operation Reference atau yang disingkat menjadi SCORE, menjadi plan, source, make, delivery, and return. Tentunya, dalam 5 aktivitas tersebut akan selalu muncul risiko. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor risiko apa saja yang muncul dalam supply chain PT Filtrona Indonesia yang menggunakan metode Host of Risk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 risiko dengan 37 penyebab risiko yang teridentifikasi. Dipilih 5 penyebab risiko yang memiliki nilai agregat risk potensial ARP tertinggi dan dilakukan mitigasi. Jadi, inti dari abstrak penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis risiko apa saja yang terjadi di PT Filtrona Indonesia dalam proses produksinya guys. Di sini risiko-risiko yang terjadi pada objek penelitian bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dimitigasi. Dimitigasi dalam arti bahwa risiko itu diminimalisir untuk mengurangi penyebab yang terjadi pada risiko itu sendiri. Oke guys, kita lanjut ke subpoin yang selanjutnya, yaitu tahap collection data. Di sini terdapat informasi aktivitas supply chain di perusahaan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah list bahan baku dan mesin yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya, level stok bahan baku tiap periode, rencana produksi, list supplier, alat distribusi produk jadi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke subpoin selanjutnya, yaitu metode apa sih yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi metodenya adalah Host of Risk yang bisa. Oke, kita lanjut ke subpoin selanjutnya, yaitu metode apa sih yang digunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan adalah Host of Risk atau biasa kita sebut HOR. HOR ini framework yang dikembangkan berdasarkan kombinasi dari ide dasar 2 tools yang terkenal, yaitu Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA dan Host of Quality HOQ dari Quality Functional Deployment. Pengembangan model ini dilakukan oleh Inyoman Pujawan dan Laudin H. Geraldine berdasarkan gagasan bahwa manajemen risiko supply chain yang proaktif harus mencoba untuk fokus pada aksi preventif seperti mengurangi kemungkinan kemunculan agen risiko atau risk agent. Salah satu pengembang model ini adalah Bapak Inyoman Pujawan. Beliau adalah salah satu guru besar supply chain di Indonesia yang saat ini menjabat sebagai dosen di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Oke, kita lanjut ke subpoin yang terakhir, yaitu hasil perbaikan sistem. Di sini, berdasarkan perhitungan agregat risk potensial pada metode Host of Risk, didapatkan 37 penyebab risiko yang telah diurutkan berdasarkan prioritasnya. Berikut merupakan 5 penyebab risiko
yang berdasarkan agregat risk potensial. Yang pertama, permintaan mendadak dari customer. Yang kedua, kekeliruan pencatatan bahan baku dan produk akhir. Yang ketiga, bahan baku yang dipesan belum tersedia. Yang keempat, bahan baku yang akan diolah belum datang. Dan yang terakhir, tidak tersedianya sumber daya manusia saat dibutuhkan. Ada yang izin, ada yang sakit, ataupun keluar. Dari kelima penyebab risiko tersebut, peneliti membangun strategi-strategi mitigasi untuk menanggulangi risiko tersebut. Yang pertama, yaitu pengalokasian produk. Yang kedua, penerapan siklus perhitungan atau cycle count. Yang ketiga, membuat sistem informasi yang terintegrasi. Yang keempat, mempererat kerjasama, kolaborasi, dan berbagi informasi dengan supplier. Dan kelima, penggunaan barcode untuk bahan baku dan menata ulang gudang sesuai dengan alur pergerakan bahan baku dan produk jadi. Dan yang keenam adalah penambahan multiscale pada operator produksi. Nah, seru bukan mengambil skripsi dengan topik yaitu manajemen risiko. Jadi kita mengetahui apa sih yang kemungkinan terjadi pada perusahaan, baik perusahaan manufaktur atau perusahaan yang lainnya. Jadi di situ terdapat risiko-risiko yang kemungkinan atau pasti terjadi. Nah, atas risiko-risiko tersebut kita memiliki tugas untuk memitigasi dari risiko itu. Memitigasi dalam arti bukan menghindari atau menghapus risiko itu, tetapi mitigasi memiliki arti yaitu mengurangi risiko negatif yang akan terjadi di suatu kegiatan. Karena risiko itu ada dua, yaitu risiko negatif dan risiko positif. Hendaknya risiko positif tetap dipertahankan dan risiko negatif harus dimitigasi. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa kalian untuk komen, like, and klik tombol subscribe yang ada di bawah videoku ini. Karena aku akan upload video-video bullet journal lainnya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kalian semua guys. Jangan khawatir, karena jurnal yang aku sampaikan merupakan terbitan 5 tahun belakangan. Jadi, jika kalian menggunakan topik atau metode-metode yang aku sampaikan, pastinya akan di-approve oleh dosen pembimbing kalian guys. Untuk kamu yang ingin mendapatkan PDF jurnal yang barusan aku sampaikan, kalian bisa cek kolom deskripsi yang ada di bawah videoku ini guys. Oke, see you the next video.